2012 di Jakarta dideklarasikan Forum Tata Kelola Internet Indonesia atau kita biasa panggil IDIGF. Ini adalah platform yang sebenarnya relatif sudah berjalan, kendati mungkin belum benar-benar fungsional dan belum benar-benar menjangkau semuanya. Tapi ini sudah mulai ada, dan ini patut untuk menjadi PR buat kita. Tujuan dari obrolan ini adalah Mas Asep, Kang Asep, Mas Wahyudi, Mbak Kamel ini akan bercerita mengenai pengalaman mereka di Istanbul, Turki kemarin mengikuti IGF Global atau Internet Governance Forum Global yang ke-9. Bercerita mengenai apa yang menjadi concern Indonesia di forum global sana. Seperti tadi saya bilang, sebenarnya agak jauh ya hubungannya antara yang ada di IGF Global, jauh hubungannya dengan yang ada di IDIGF Indonesia, apalagi dengan di realita. Ini panjang ceritanya ya, gapnya itu masih banyak. Tapi yang mau kita lakukan adalah, karena forum IDIGF sudah ada, despite dengan segala macam kekurangannya, apa yang mesti kita lakukan sebagai civil society organisasi? Habis para narasumber ini bercerita, kemudian kita bisa semua bicara. Tadi kan untung tadi Mas Banyumurti walaupun dengan gegap gempita menghabiskan waktu dari sesi kedua, tetapi kita jadi mengenal ada banyak sekali organisasi yang tidak lagi 4L, lo lagi, organisasi-organisasi yang baru yang mungkin bisa punya diskusi lebih dalam mengenai tata kelola internet di isu yang mereka sepakati, seperti Elotics mungkin tadi udah bercerita, atau teman-teman dari Our Voice. Jadi saya mulai diskusinya, masing-masing narasumber punya waktu 5-7 menit untuk bicara, karena kita nggak mau ada monolog tapi dialog, semuanya bisa ngobrol. Habis itu kita akan bicara apa yang bisa kita lakukan civil society organization di Indonesia untuk berperan dalam IDIGF, biar kita nggak cuma dianggap sebagai user atau biar kita tidak dianggap hanya sebagai pembira dalam diskusi multi stakeholder. Ya, silakan Mas Wahyudi karena sudah dipasang presentasinya. Oke, terima kasih Mbak Sita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Karena waktunya sangat terbatas dan harus membicarakan isu yang sangat besar seperti tata kelola internet yang juga begitu besar, ini saya akan cepat aja. Jadi nanti bisa ditambahkan oleh Mas Asep dan Mbak Kamel untuk menambahkan beberapa isu spesifik di dalam forum tata kelola internet ke berapa kemarin? 13 ya? 9. Saya akan berangkat dari isu-isu besar di dalam forum tata kelola internet kemarin, kira-kira apa saja dan bagaimana pergeserannya dari yang IGF sebelumnya di Bali dan kemudian berikutnya di Turki, di Istanbul. Nah, kalau di Bali dulu kita masih berputar dengan isu-isu yang lebih banyak membicarakan mengenai bagaimana merancang prinsip hak asasi manusia dalam internet, misalnya satu hal, terus bagaimana kemudian membicarakan soal censorship dan lain sebagainya. Itu masih menjadi satu isu yang tentunya menjadi concern dari semua negara waktu itu. Tapi kemudian kalau kita membaca agenda perdebatan di Turki, justru isu mulai bergeser. Semua isu membicarakan tentang bagaimana postmodern, karena memang isu ini begitu menyita perhatian negara-negara terutama terkait dengan besarnya tindakan mass surveillance yang dilakukan terutama oleh Amerika Serikat dan negara-negara, beberapa negara Eropa Barat. Nah, jadi kalau dilihat proporsinya di dalam perdebatan di sana, paling besar itu membicarakan soal privacy protection. Nanti ada berikutnya, kira-kira di situ isunya apa saja. Yang kedua itu berbicara soal internet safety. Ini soal tadi child protection, terus bagaimana jaringan yang aman dan lain sebagainya, termasuk keamanan dari pengguna internet. Terus yang berikutnya itu isu multi stakeholderism itu sendiri, bagaimana kemudian perdebatan di ITU tahun 2012 itu kemudian berlanjut kembali antara kubu yang menghendaki kejelasan jurisdiksi dalam internet dengan kubu yang memang menghendaki satu model multi stakeholderism. Nah, yang terakhir justru yang porsinya sebenarnya tidak terlalu besar itu soal internet rights, itu termasuk soal bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam internet, bagaimana censorship. Bahkan panel yang secara spesifik membicarakan soal censorship itu cuma satu panel kalau kita cek di dalam jadwal itu. Nah, ini kan berarti memang sudah ada satu pergeseran yang cukup besar terkait dengan isu-isu di dalam tata kelola. Berikutnya, nah ini soal privacy protection, ada beberapa isu yang jadi concern di dalam perdebatan. Isu soal perniagaan elektronik ini memang masih sangat besar. Bagaimana kemudian e-commerce itu menggunakan jaringan internet ini dan bagaimana melindungi para pengguna atau pemanfaat dari pengguna e-commerce ini, karena memang ini menjadi satu concern besar juga di negara-negara Eropa terutama.
Terus kemudian tadi soal mass surveillance itu juga mendapatkan porsi yang besar. Bagaimana negara-negara itu memiliki satu keprihatinan yang sama terhadap tindakan mass surveillance, baik yang dilakukan oleh government agency, oleh agensi-agensi intelijen pemerintah, maupun yang dilakukan oleh agensi-agensi swasta. Dalam hal ini adalah penyedia layanan telekomunikasi. Itu juga menjadi concern dari negara-negara dan juga peserta pada waktu itu. Yang terakhir itu soal perkembangan instrumen dan putusan-putusan pengadilan. Pengadilan HAM Eropa beberapa waktu lalu memutus soal right to be forgotten. Itu juga menjadi perdebatan. Bagaimana ketegangan yang muncul antara right to privacy dengan kebebasan berekspresi, terutama hak untuk mengakses informasi. Jadi ini muncul ketegangan baru di mana kemudian sebagian kalangan berpihak bahwa right to know, hak untuk tahu dalam konteks hak memperoleh informasi itu harus menjadi satu titik tekan yang besar. Sementara pihak yang lain menghendaki privacy lah yang harus ditekankan. Nah ini kemudian beberapa negara juga masih belum bersepakat. Apakah kemudian akan menjalankan putusan pengadilan ini untuk dalam konteks perlindungan privacy, atau bagaimana memastikan bahwa publik tidak kehilangan hak atas informasinya? Nah, berikutnya soal internet security itu termasuk cyber security. Jadi konsep cyber security kan seringkali dimaknai bahwa ini lebih terkait dengan isu pertahanan negara, pertahanan cyber dan lain sebagainya. Tetapi di sini ternyata konteksnya adalah bagaimana memastikan ada perlindungan atau keamanan yang memadai bagi para pengguna internet, termasuk anak-anak, perempuan dan vulnerable group lainnya. Di luar isu soal keamanan jaringan atau yang tadi terkait dengan cyber defense dan lain sebagainya. Terus kemudian isu multi-secularism-nya itu sendiri. Nah ini soal perdebatan yang berlanjut pasca pertemuan ITU antara negara-negara yang mengajukan proposal untuk penguatan soal jurisdiksi dengan negara-negara yang memang mendukung proposal multi-stakeholder, di mana kemudian itu ITU dan IGF dan bedanya apa sih? Itu nanti Pak Doni aja nih. ITU ini sebenarnya badan yang lebih resmi di bawah PBB, International Telecommunication Union, dan itu menjadi forum negara-negara sebenarnya, forum pemerintah. Berbeda dengan IGF, Internet Governance Forum, meskipun penyelenggaraan yang di bawah UN, tetapi dia lebih cair, bisa dikatakan begitu. Dia bukan forum pengambil keputusan, tetapi semua isu bisa diperdebatkan di situ. Nah, pendukung sovereignty, cyber sovereignty kan memang menghendaki satu ketegasan jurisdiksi sehingga kemudian pemerintah suatu negara bisa melakukan intervensi atas kebijakan internet, termasuk melakukan blokade atau blokir terhadap akses atau konten tertentu yang dianggap mengancam misalnya satu, keamanan nasional, ketertiban publik, moral publik dan lain sebagainya. Itu seperti apa yang diterapkan hari ini di Cina misalnya. Sementara multi-stakeholder ya bagaimana kemudian meminimalisir risiko dari pengaturan itu sendiri. Ini sebenarnya pergeseran konsep. Kalau dulu kita baca-baca buku awal soal cyber law seperti yang tulis Lexi, itu kan menghendaki internet itu tidak perlu pengaturan, dia swaregulasi, artinya biarkan yang itu meregulasi sendiri, ISP dan lain sebagainya. Tetapi kemudian muncul pergeseran, tidak lagi swa, tapi kemudian apa yang disebut kebijakan multi pihak atau polycentric policy itu sendiri, di mana kemudian semua pemangku kepentingan di dalam internet, tidak hanya ISP, tidak hanya kemudian pemerintah, tetapi juga pengguna dan para pemangku kepentingan yang lain dilibatkan dalam pengambilan kebijakan itu sendiri. Mudahnya begitu. Dan Indonesia sayangnya waktu di ITU dia mempropos soal ketegasan jurisdiksi itu sendiri, sovereignty itu juga menjadi satu tantangan. Di satu sisi di negara kita mendapatkan banyak apresiasi karena perkembangan yang begitu maju tentang forum tata kelola internet Indonesia. Tetapi di sisi lain kita masih harus ya dalam tanda kutip curiga dengan pemerintah, dia terus nggak sih juga dalam hal ini, itu juga menjadi satu catatan. Nah, berikutnya soal internet rights, isunya memang macam-macam saya gabungkan di sini, termasuk soal infrastruktur, aksesibilitas, terus kemudian kalau dulu di Bali kita masih mendiskusikan soal draft prinsip internet right, kemarin kita diskusinya sudah bagaimana mengimplementasikan ini dalam praktek. Kemarin sudah sampai di situ. Nah, Mas Doni ini sedang berupaya untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hak internet itu sehingga kemudian bisa disebarluaskan di Indonesia. Isu censorship masih ada meskipun kecil. Isu net neutrality ini berkait erat dengan isu intermediary liability, di mana kemudian terjadi lagi perdebatan tentang ruang lingkup batasan intermediary liability. Kalau dulu mungkin diskusinya terbatas pada ISP, pada penyedia layanan, tetapi kemarin diskusinya mulai dari yang menyediakan kabel,
baja dan lain sebagainya, termasuk juga penyedia platform media sosial, ini bisa dikenakan intermediary liability, di mana kemudian mereka juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan tetapi itu juga sangat berkaitan tadi dengan netralitas jaringan, ya, bagaimana memastikan bahwa para intermediari ini menjaga secara betul netralitas jaringan, sehingga kemudian hak-hak dari konsumen, dari pengguna juga tidak terganggu. Yang lain isu soal women, soal vulnerable group, nanti mungkin Mbak Kamel bisa lebih menambahkan di situ. Dan sekarang pertanyaannya adalah Indonesia mau kemana gitu kan? Itu menjadi satu diskusi menarik di IDF saya sampaikan sebelumnya, di mana kemudian kita juga memperdebatkan bagaimana kemudian mendorong pendekatan ketiga istilahnya gitu kan, tentang menggabungkan bahwa kita masih punya kuasa atas jurisdiksi untuk masalah hukum tertentu, tetapi juga kita kemudian tidak menegasikan prinsip multi stakeholderism yang sudah dibangun sekian lama ini. Nah, kemudian muncul bagaimana dengan model etika. Nah, etika yang seperti apa itu yang kemudian masih mungkin harus terus diperdebatkan pasca IGF 2014 ini, karena memang belum ada satu bentuk yang konkret, dan memang kalau kita baca perkembangan terakhir ya masih mengawang-awang gitu kan soal pendekatan ketiga ini gitu. Itu mungkin sedikit sharing dari saya, dan mungkin mohon maaf kalau terlalu cepat dan memang waktunya terbatas. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyudi sudah dengan baik merangkum yang ada di Turki. Kita tepuk tangan dulu buat Mas Wahyudi. Sekarang mungkin Mbak Kamel bisa bercerita tentang apa waktu agenda di IGF di Bali yang kira-kira relevan, di Istanbul yang relevan buat Indonesia dan concernnya erotics. Terima kasih Mbak Sita. Lembaga saya, Institut Pelangi Perempuan itu bekerja sama dengan Association for Progressive Communication. Ini adalah international NGO yang memang sudah lama dari tahun 90-an bekerja dengan isu-isu internet, policy, riset, dan segala macamnya terkait dengan banyak isu sosial politik lainnya. Program kami itu kan Erotics Indonesia, Exploratory Research and Advocacy terkait internet dan seksualitas. Ya, kalau seksualitas pasti segala hal yang sering dibicarakan secara bertentangan gitu, yang negatif saja, padahal seksualitas itu terkait dengan kesehatan reproduksi dan segala macamnya. Kehadiran saya kemarin itu lebih kepada untuk sharing di gender dynamic coalition, karena kalau di isu tata kelola internet itu selalu yang mungkin masih secara isu global ya, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan atau juga kepemimpinan perempuan dalam proses tata kelola, tidak hanya di internet, dalam hal secara global masih kurang representasinya. Itu menjadi concern dari gender dynamic coalition yang ada di IGF di Istanbul kemarin, bagaimana perempuan mempunyai posisi peranan penting untuk bicara internet terkait dengan pemenuhan hak asasi perempuan. Misalnya kemarin ada representasi dari Google, South Africa. Sekarang mereka Google ada program misalnya Women at Google, WAG. Bagaimana perempuan sudah mulai terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkatan Google. Kemudian ada juga soal School of Internet Governance for Women. Jadi perempuan-perempuan sudah mulai diberikan edukasi bagaimana peranan mereka dalam tata kelola internet, yang itu sudah mulai banyak dilakukan di Amerika Latin. Sementara saya sendiri kemarin lebih sharing kepada hasil riset Wiring Tata Kelola Internet terkait pemblokiran isu LGBT Indonesia. Kalau bicara soal mau dibawa kemana internet kita, memang kemana-mana gitu, karena internet itu jadi terhubung dengan yang sudah Mas Wahyudi sampai banyak sekali. Dan terakhir menarik setelah saya dari Istanbul itu kita hadir di Jenewa Human Rights Council di PBB yang ke-27. Pertama kalinya dalam sejarah akhirnya internet dibicarakan dalam panel diskusi tingkatan PBB terkait dengan privacy on digital age. Jadi privasi dalam era digital terkait surveillance. Australia menyadap Indonesia, Amerika menyadap Brazil dan segala macamnya. Dan di situ saya sangat menyambut positif bagaimana pemerintah Indonesia akhirnya mempunyai pernyataan secara penting tentang hak atas privasi dan tanggung jawab korporat terhadap privasi, hak privasi dalam era digital. Gitu. Yang mestinya itu kita bisa sangat sambut dengan baik kalau pemerintah Indonesia delegasi di Jenewa sudah punya pernyataan seperti itu. Ya, jadi
nanti mungkin saya bisa share linknya, statementnya di ID konflik. Karena buat saya penting ya, masih banyak negara lain yang tidak concern aktivasi, tapi Indonesia sudah mendukung dengan statementnya. Apalagi ya tadi yang saya share. Saya pikir itu lebih banyak saya diskusi aja, ada dua momen penting, apalagi di IGF. Oh mungkin yang saya lihat bedanya IGF 2013 di Indonesia dan 2014 di Turki. Kalau di Indonesia kita masih bisa ada lihat multi stakeholder dari organizer-nya, civil society, pemerintah bisa bekerja sama, korporat. Tapi kalau di Turki sangat terpisah ya. Para pihak-pihak seperti akademisi dan civil society dan mahasiswa itu lebih memilih mengadakan konferensi sendiri dengan bilang Internet and Governance Forum, karena mereka melihat bahwa di situ ada gap sekali, bahwa mereka tidak percaya dengan multi stakeholder yang ada karena ada dominan power politik dan segala macamnya. Yang saya pikir ya setiap orang ini masih perdebatan yang tadi kan, apakah masih dikelola atau tidak. Apalagi untuk konteks global dibawa ke lokal, saya pikir saya tadi tertarik dengan kesehatan ibu dan anak ya, karena saya lupa sharing tadi, itu situs edukasi ibu menyusui sudah mulai diblokir gitu. Itu isu yang penting sekali saya pikir untuk konteks lokal terkait hak asasi perempuan dan kesehatan anak dan hak asasi anak untuk kita dibicarakan, ketimbang isu anak selalu menjadi objek untuk alasan pornografi harus diblokir. Padahal anak-anak muda di konferensi di Turki IGF 2014 selalu bilang, kenapa kami selalu diobjekkan menjadi alasan memblokir pornografi. Jadi mereka sendiri pun merasa menjadi objek karena selalu dijadikan alasan, karena alasan kamilah kalian melarang pornografi dan segala macam. Padahal lebih dari itu, kami butuh edukasi tentang seksualitas, tidak hanya menjadi objek pornografi diblokir. Ya itu aja. Terima kasih. Ya, sebelumnya nama saya Asep Komarudin, saya dari Lembaga Bantuan Hukum Pers, saya kepala divisi riset dan pengembangan jaringan. Fokus lembaga kami memang memberikan pendampingan advokasi khususnya litigasi di dalam pengadilan itu untuk kasus-kasus kebebasan berekspresi, kasus-kasus kebebasan pers dan kasus-kasus kebebasan berekspresi melalui media online atau internet. Seperti yang sekarang banyak beberapa kasus yang kita tangani bersama-sama dengan jaringan yang lain juga, seperti kasus Flow di Yogyakarta, dan juga kemarin bersama Mas Ali juga kasus Benhan dan sebagainya. Nah, dalam beberapa hal yang saya dapat ketika di Turki memang sempat disampaikan oleh Mas Wahyudi, karena terjadi pergeseran isu yang cukup jauh ketika sebelumnya di Bali dan kemudian di Turki lebih banyak berbicara masalah privacy, surveillance dan sebagainya. Nah, sementara berbicara mengenai hak-hak dasar untuk human right di pengaplikasiannya di offline menjadi di online juga, ini menjadi lebih sedikit. Padahal kalau memang kita ketahui bahwasanya kalau untuk di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memang sudah sedikit lebih maju dibandingkan beberapa negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Vietnam, atau juga Thailand dan sebagainya. Cuma yang itu dia yang menjadi isu bersama di kawasan Asia Tenggara, itu kan masih bersifat draconian law, undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang membungkam kritik, terus juga itu masih ada, bahkan Sedition Act di Malaysia itu masih berlaku. Nah, ini menjadi tidak terlalu banyak bahasan-bahasan seperti itu di IGF kemarin Turki, karena memang seperti ada beberapa kasus ketika misalnya kita di suatu forum bersama, di sebuah forum, ketika seorang perwakilan dari Turki mengutarakan mengenai data yang diblokir dan sebagainya. Pada saat itu juga perwakilan peserta dari pemerintah Turki itu langsung diri dan menolak, data Anda salah. Padahal memang kita ketahui memang di Turki represif terhadap internet freedom, bahkan seperti Mbak Pagan bilang ada Internet and Governance Forum yang memang
dilaksanakan oleh para aktivis dan juga memang dan lebih uanya mungkin memang pada Internet and Government Forum itu menghadirkan Edward Snowden hadir di sana bicara masalah ini. Dan yang menjadi fokus juga bahasan yang bisa kita bawa untuk kebebasan berekspresi, kebebasan hak asasi manusia dibawa ke arah lokal ke Indonesia adalah mengenai mengenai kebebasan berekspresi juga memang ada batasannya, tetapi batasan terhadap hak kebebasan berekspresi itu mesti harus diatur dengan undang-undang, dan memang juga pengaturannya adalah tidak untuk menghancurkan kebebasan berekspresi sendiri. Justru memang regulasinya memang dibuat, tetapi justru untuk melindungi kebebasan berekspresinya, bukan untuk mempersempit kebebasan berekspresi itu sendiri. Nah, kalau yang terjadi di Indonesia saat ini kan artinya baru lagi kemarin muncul tentang peraturan menteri tentang filtering konten dan sebagainya. Apakah untuk memfilter suatu konten media online hanya cukup dengan permen dan sebagainya kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi kemudian permasalahan yang perlu kita cermati bersama. Tentunya kita memang bersepakat bersama teman-teman akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap permen tersebut, karena kita beranggapan bahwasanya pembatasan tersebut hanya dengan permen ini tidak cukup, karena ini pembatasan hak asasi manusia yang memang harus boleh dibatasi, tetapi dengan undang-undang, suatu undang-undang dan pengaturan dengan jelas, tidak secara serampangan dan sebagainya. Nah, selain itu juga mengenai karena memang di IGF kemarin juga UNESCO juga mengeluarkan online safety for journalism, tapi memang belum dideklar, baru hanya sebatas diluncurkan saja idenya. Artinya bagaimana juga mencoba mengaplikasikan perlindungan terhadap media ataupun jurnalis yang ada di offline ini berlaku juga di online. Kalau kita lihat memang di Indonesia memang sudah lebih advance ketika ngomongin masalah situs media yang online. Peraturan Dewan Pers, Undang-Undang Pers masih sudah berlaku juga di online. Bahkan Indonesia juga sudah memiliki namanya kode etik standar berita media online, dan itu kita lebih advance di sana. Dan ya justru memang sekarang adalah bagaimana perlindungan kepada teman-teman blogger, teman-teman citizen journalism yang memang tidak masuk dalam kategori sebagai jurnalis di undang-undang pers dan sebagainya. Nah, ketika mereka membuat suatu tulisan dan sebagainya dan diposting di blog dan sebagainya, nah karena ini memang masih less protection, ini tidak ada perlindungan hukumnya, seperti dia tidak dilindungi undang-undang pers, juga dia juga tidak dilindungi oleh Dewan Pers. Nah, ini juga yang perlu menjadi concern kita bersama, saya pikir, karena memang sekali lagi kita masih punya undang-undang yang memang bertujuan untuk membungkam kritik. Kita masih punya pasal 310 KUHP, kita masih punya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan kemudian yang memang ya ini yang kita harus rubah artinya ke depannya, dan nggak bisa secara per lembaga ataupun per individu yang melakukan, artinya tapi kita memang perlu dilakukan secara bersama-sama, duduk bersama. Dan juga kebetulan juga memang parlemen kita akan ada parlemen baru dan pemerintahan baru. Saya pikir ya memang kita juga belum tahu ya dengan adanya koalisi megapiksel ini gimana ke depannya nanti ya, kalau kita melakukan mendorong legislative review, ya kita memang masih belum bisa terlalu jauh memetakan, tapi seenggaknya kita sebagai civil society sudah bersiap-siap untuk mendorong untuk melakukan perubahan, karena khususnya di undang-undang ITE ini. Mungkin itu sedikit teman. Terima kasih banyak semua narasumber, kita tepuk tangan dulu buat para narasumber. Tadi kalau dengar cerita dari Mbak Kamel di Geneva PBB Indonesia oke untuk hal privacy, tapi juga pada saat yang sama tidak hanya di Bali tapi di Turki, Pak Tifatul juga ngomong soal sovereignty. Jadi sovereignty adalah isu yang sangat penting buat kementerian atau Indonesia saat ini. Tapi di saat yang bersamaan, jadi dia bicara di high level ministerial meeting, bicara tentang sovereignty dan pentingnya Indonesia mengatur urusan sendiri dan jangan ikut-ikut atur-atur Indonesia. Tapi kemudian setelah itu dia saat pembukaan IGF dia mengatakan betapa multi stakeholder di Indonesia sangat bagus.
Jadi betapa kita lihat ada banyak kontradiksi yang sendiri yang terjadi di Indonesia, lalu bagaimana kita melakukannya. Nah sekarang pertanyaan terus kita mau ngapain? Pertanyaan di dalam TOR atau dalam undangan adalah Indonesia tata kelola internet mau dibawa kemana? Kalau teman-teman melihat di dalam brosur ini ada soal multi stakeholder. Despite bahwa multi stakeholder itu kelihatan sangat jargonis dan kemudian kadang-kadang tidak bisa diimplementasikan, dan di banyak negara jargon ini atau jargon multi stakeholder ini ada yang percaya ada yang tidak gitu ya, karena tergantung apakah benar-benar bisa dilaksanakan. Tetapi di kita ini terjadi walaupun memang sifatnya parsial. Contoh yang paling konkret tadi mungkin Dodi beberapa sudah cerita, tetapi misalnya Kominfo atau Dirjen Aptika sekarang sudah mulai memastikan bahwa ada pembicaraan soal hak asasi manusia. Apakah kemudian itu terrefleksikan dalam undang-undang atau peraturannya? Belum tentu. Mereka sudah mulai ngomong soal pentingnya punya proses content policy yang transparan dan akuntabel. Tadi bicara mengenai permen, setelah kita ngobrol dengan orang-orang yang membuat permen itu, mereka bilang sebenarnya kita nggak tahu. Kalau kita diminta untuk mengatur konten yang negatif, kita tuh nggak tahu caranya gimana. Jadi persoalannya karena mereka nggak tahu, bukan ya tentu saja bisa ada kecurigaan yang lain ya. Tapi kalau yang tadi ngobrol secara habis ngopi bareng-bareng gitu, dia bilang karena kita nggak tahu. Terus kemudian mungkin kita lagi diskusi sama CIPG nih, kalau CIPG mau kita bikinin desk study tentang bagaimana proses konten policy atau pemblokiran konten atau kebijakan konten di negara-negara lain. Desk study aja nggak perlu heboh-heboh karena mahal. Jadi kita coba dengan inisiatif sendiri kita coba supaya kita ajukan. Terus itu kita tanya, kalau kita ajukan tertarik nggak? Oh tertarik banget, karena kita sendiri juga nggak tahu. Kalau kita disuruh karena gini, kita kan ada undang-undang nih yang menyuruh kita untuk mengatur konten. Tapi kalau kita suruh mengatur kita juga nggak tahu. Dan mereka sendiri juga nggak punya proses yang transparan dan akuntabel. Jadi sebenarnya persoalannya mungkin juga karena mereka tidak tahu. Jadi gitu ya, betapa jadi Kominfo atau pemerintah itu tidak monolitik ya, ada yang oke, ada yang enggak, ada yang bagus, ada yang gimana gitu. Mendukung multi stakeholder tapi sovereignty, tapi juga mau ngomong di pemerintah ITU tetap mau yang pertama bareng sama Cina, jadi agak aneh gitu ya, posisinya agak di mana-mana. Nah sekarang kita mau kemana? Saya serahkan kepada teman-teman. Mungkin Mas Bayu bisa cerita sedikit soal ID config, sejarahnya. Lagi kan cuma sekali nggak cukup. Coba cerita lagi Mas sedikit 3 menit mengenai ID config dan kemudian bagaimana kita bisa dalam proses multi stakeholder ini yang dilakukan. Saya tahu ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan oleh teman-teman kayak Elotics misalnya tentang pengetahuan capacity building mengenai internet dan seksualitas. Mungkin pamflet juga nanti mau sharing tentang apa yang dilakukan dengan anak muda dan kemudian tentang tata kelola internet. Mungkin ada lagi yang juga punya isu yang sama, bagaimana soal tata kelola ya. Jadi bukan soal, jadi bagaimana kita bisa ikut serta dalam soal tata kelola ini. Coba Mas cerita sedikit soal ID config. Tadi kan udah. Oke, ID config sendiri kan sebenarnya tadi seperti saya sudah sampaikan adalah jejaring. Kita pada saat itu memang awalnya atas support dari HIVOS. Pada saat itu di Elsam kita kumpul, kemudian berpikir nih mau ada forum yang namanya IGF. Terus ya IGF banyak yang tadi seperti disampaikan lebih banyak didominasi oleh pemerintah dan sektor private khususnya di Indonesia. Terus di CSO sendiri mau ngapain? Kemudian akhirnya pikir ya udahlah kita buat jejaring dulu aja, kita buat media komunikasi dulu, cari-cari nama, muncul nama ID config, ID Indonesian CSO Network for Internet Governance. Kemudian apa yang dilakukan? Ya kita mencoba merumuskan tema-tema, merumuskan isu-isu yang akan diangkat oleh CSO, dan juga kemudian kita intens mengikuti diskusi-diskusi dengan rekan-rekan IDICF bersama stakeholder lainnya. Kemudian juga kebetulan Mas Doni juga cukup dekat dengan Kementerian Kominfo, kita juga banyak berdiskusi juga dengan teman-teman Kominfo ya berkaitan dengan beberapa isu di tata kelola internet. Dan ya sekarang masih bergulir, dan ya yang ingin sebenarnya kedepannya itu adalah pertama bahwa ketika berbicara tentang internet, isu-isu yang menjadi concern teman-teman CSO itu bisa menjadi istilahnya prioritas lah buat teman-teman stakeholder lainnya. Kemudian yang kedua adalah kita pengen nggak empatel ya ngomongin internet, karena internet sebenarnya kemarin yang menarik ketika di IGF juga ada yang menteri dari mana, Macedonia ya kalau nggak salah, yang
Saya di sini banyak sekali ketemu menteri ICT dari berbagai negara. Kok nggak ada ya menteri keuangan, kok nggak ada ya menteri pertanian? Padahal internet itu bukan urusan menteri ICT aja. Internet itu adalah urusan yang internet menjadi dasar, menjadi apa namanya media yang bisa digunakan oleh semua kementerian. Beliau bilang gitu, dan ini juga sebenarnya berlaku di kita gitu, bahwa teman-teman di sini juga pasti menggunakan internet dan untuk berbagai macam keperluannya, dan itulah yang sebenarnya mendasari bahwa PR salah satunya adalah ketika berbicara tadi Mas Wahyudi bilang tata kelola internet yang kayak bahasanya tinggi, sebenarnya bagaimana mendowngrade itu sebenarnya biar bisa merengkuh lebih banyak teman-teman lagi untuk memperkuat posisi kita, memperkuat isu-isu yang kita ingin sampaikan di tata kelola internet. Jadi mungkin nggak tahu ya, bahasanya mungkin tidak tata kelola internet atau apa misalnya, internet dalam kehidupan sehari-harinya kita lebih enak ya. Jadi itu sebenarnya di konflik rintis ya, dibentuknya dengan tujuan seperti itu. Jadi kita bisa lebih memperkuat suara CSO dalam diskusi-diskusi tentang tata kelola itu. Oke, sekarang ada yang mau sharing kalau misalnya, atau dari para narasumber, menurut narasumber, kalau misalnya CSO dalam multi stakeholder di Indonesia, kira-kira peran apa yang mesti kita perkuat? Apa yang kurang, apa yang mesti diperkuat? Yang paling berat badannya. Tadi kalau misalnya kita bahas soal ini pada nggak tahu, ya. Kalau saya berpikir malah sok tahu gitu. Jadi kalau memang tidak tahu, mestinya dari awal terbuka ya. Itu yang selalu kita pertanyakan, transparansi dan akuntabilitas soal tata kelola internet gitu. Kalau memang tidak tahu, jangan mengesahkan dulu, jangan membuat dulu, atau membuat koalisi yang itu saja, gitu kan? Kalau memang tidak tahu, terbuka, bertanya, dan juga inklusif ya. Jadi saya pikir masalah kalau misalnya pemerintah selalu alasan tidak tahu, itu buat saya tidak. Kalau saya secara pribadi tidak bisa terima itu. Gitu. Kalau tidak tahu ya ngobrol lah gitu, kongko sama kita gitu. Jangan eksklusif. Dan tadi pertanyaannya Bunda, ini lupa. CSO di Indonesia sama CSO dan kalau berbicara apa yang diperkuat atau apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama? Peran CSO, terus terang selama saya menjalankan program Erotics untuk partisipasi perempuan ya, itu memang tantangannya banyak sekali, bahwa kita bisa melihat ini bapak-bapak internet di sini ya Mbak. Representasi perempuan itu buat saya memang sangat bertantangan sekali ya, maksudnya dari sekian mayoritas nggak mau tata kelola internet di tingkat lokal, global dan segala macamnya, kita bisa tahu dunia internet manly, dan juga kalau kita bisa melihat kemarin ada kasus Emma Watson, dia bicara soal peran laki-laki, bahwa isu gender dan feminisme itu tidak hanya masalah perempuan tapi laki-laki juga, yang ada dia malah mendapat ancaman untuk foto ranjang yang mau disebarkan lah dan segala macamnya lah. Jadi bagaimana isu yang tadinya membicarakan isu gender malah yang lebih dominan di internet, bahwa foto Emma Watson mau akan disebarkan, tidak pada permasalahan pembicaraan gender dan feminismenya. Dan lagi-lagi ya, kalau soal selain peranan perempuan, tidak hanya masalah peranan ya, tetapi juga partisipasi, tapi ya juga turut aktif dalam proses pengambilan keputusan. Itu sudah berapa representasinya gitu. Kalau di jaringan, ada jaringan tata kelola internet Indonesia, kita pertanyakan kembali gitu. Dan saya senang misalnya Komnas Perempuan juga sudah cukup terlibat aktif, dan saya pikir ya Komnas Perempuan sebagai lembaga negara punya tanggung jawab itu. Tapi untuk CSO perempuan itu buat saya masih tantangan sekali untuk lebih banyak mengajak terlibat dalam tata kelola internet. Oke, kalau saya kembalikan dulu ke prinsip multi stakeholdership itu sendiri, bagaimana kemudian peran dari masing-masing pemangku kepentingan itu bisa diluruskan dan kemudian negosiasinya seperti apa. Nah, dalam konsep multi stakeholdership itu kan ada beberapa prinsip yang memang harus diadopsi ketika kita memang hendak mengimplementasikan pendekatan itu sendiri. Nah, kalau saya baca itu paling tidak prinsip pertama itu soal keterbukaan, inklusivitas. Bagaimana ini memang benar-benar terbuka, tidak ada rahasia-rahasiaan antara satu pihak dengan pihak yang lain.
lain. Yang kedua adalah prinsip transparansi. Jadi dibedakan antara inklusivitas dengan transparansi itu sendiri. Yang ketiga itu adalah prinsip aksesibilitas, bagaimana ini aksesibel untuk semua pihak. Dan yang berikutnya adalah prinsip akuntabilitas. Yang lain adalah prinsip kredibilitas. Terus berikutnya adalah prinsip sumber daya yang terjangkau. Jadi memang ini terjangkau, tidak bisa kemudian ada tapi kemudian nggak aksesibel, nggak terjangkau gitu kan. Yang berikutnya adalah berbasis konsensus. Kalau pengalaman Permenkominfo kemarin itu kan tidak ada berbasis konsensus gitu kan. Ada dialog kecil gitu kan beberapa kali, tapi kemudian ketok aja gitu kan, nggak ada konsensus apa-apa langsung ketok. Ini kan berarti belum equal kalau kemudian konsensus itu belum ada. Yang berikutnya adalah adanya peluang banding atau peluang komplain. Bagaimanapun sekuat apapun aturan itu mesti ada yang namanya peluang banding. Itu juga mesti disediakan. Yang lain adalah kemampuan untuk melawan perangkap. Kemampuan untuk melawan perangkap bisa begini. Jangan sampai kemudian kalau di dunia barat mungkin ada yang namanya pekerjaan lobbyis, di mana kelompok-kelompok tertentu itu melobi kelompok kepentingan tertentu untuk menggolkan kepentingannya itu kan. Nah, bagaimana kemudian para pemangku kepentingan ini, misalnya Mas Doni karena dia punya dia agensi dengan pemerintah, jangan sampai kemudian kelompok ini mendekati Doni, melobi Doni untuk ini digolkan, itu jangan sampai dapat itu. Nah, dari seperangkat prinsip itu sekarang adalah pertanyaannya mau dibuka seperti apa? Apakah kemudian kita akan menciptakan satu ruang dialog yang benar-benar emansipatoris, yang dimana kemudian setara satu sama lain dan kemudian punya kekuatan yang sama? Itu yang mesti kita pertanyakan. Kalau semuanya sudah benar-benar lurus, sudah benar-benar emansipatoris, jadi enak gitu kan. Semuanya hasilnya konsensus dan mungkin tidak ada lagi gontok-gontokan antara Mbak Kamel dengan siapa gitu kan, dengan siapa gitu kan. Nah begitu gitu kan. Harapan saya sih begitu. Jadi benar-benar pemerintah tulus, CSO tulus, terus kemudian juga sektor private juga tulus. Jadi benar-benar ruang dialognya ya dialog yang benar-benar emansipatoris gitu kan, yang mengemansipasi satu sama lain juga gitu kan. Jadi mungkin ya kebijakan internet kita akan benar-benar minim resiko ketika semua kebijakan dirumuskan dalam sebuah ruang dialog yang emansipatoris. Pertanyaannya jadi kemudian kalau gitu, kalau ada IDIGF atau apapun namanya, itu kemudian menjadi forum mengambil keputusan? Ya mungkin kalau misalnya itu masih terlalu jauh, di mana kemudian IDIGF belum bisa menjadi forum mengambil keputusan, minimal itu kan misalnya ada satu resolusi di antara para pemangku kepentingan, itu satu hal. Pengambilan kebijakan itu kan nggak mau ada satu struktur yang lain ya, di mana kemudian negara memiliki satu kewenangan untuk merumuskan satu kebijakan, baik di parlemen maupun di pemerintah. Tetapi ketika memang lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengambil kebijakan, itu harus mengadopsi apa yang tadi sudah kita sepakati. Kan tidak bisa kemudian percampuran antara CSO, pemerintah, dan kemudian sektor private dalam forum IDIGF, bikin keputusan terus mengikat semua pihak. Kan bindingnya gimana? Kan nggak ada gitu loh. Faktor mengikatnya di mana? Beda ketika misalnya otoritas negara atau pemerintah mengeluarkan. Tetapi catatannya, ketika mereka mengeluarkan kebijakan, ya harus mengadopsi apa yang memang sudah disepakati oleh para pemangku kepentingan yang memang akan terkena dari kebijakan itu gitu kan. Jadi kan istilahnya kan kita yang merumuskan kebijakan dan itu akan mengatur kita gitu, bukan pemerintah, bukan DPR yang membuat kebijakan yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba mau ngatur kita dengan sembarangan, itu kan jadi bermasalah. Yang itu yang dikatakan sebagai satu peraturan yang penuh dengan risiko gitu kan. Dan semuanya gagal di semua negara ketika kemudian pemerintah dan DPR sok tahu bikin aturan dan kemudian dipaksakan untuk diterapkan. Dia pasti menolak lah sebagai orang yang akan diatur gitu kan, dengan aturan itu gitu dipaksakan gitu kan. Seperti itu. Paling hanya sedikit menambahkan yang sudah disampaikan Wahyu, intinya peran kita sebagai CSO saat ini, saya pikir CSO untuk di bidang internet freedom ini sudah memiliki expertise masing-masing. Katanya masing-masing kita memiliki expertise masing-masing, dan sekarang adalah bagaimana tinggal kita mengajak artinya pemerintah ini dengan tulus, artinya betul-betul mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, agar nantinya yang kita harapkan seperti tadi Mas Wahyu bilang, ketika dalam proses pembuatan sebuah kebijakan ini memang didasari oleh apa yang telah kita bicarakan bersama, karena memang fungsi pemerintah untuk membuat kebijakan, karena memang kalau memang kebijakan itu memang ternyata tidak juga berpihak pada kepentingan masyarakat, ya mekanisme banding itu tetap
harus tetap ada. Artinya bagaimana sekarang, karena kan agak sulit sekarang ketika kita misalnya duduk dengan pemerintah, misalnya kadang orangnya berbeda. Nah, ketika orangnya berbeda, ya ternyata satu sisi lagi kita ketemu lagi berbeda, dan nah ini yang menjadi sedikit permasalahan. Nah, kalau pikir untuk teman-teman CSO dengan kita berkumpul seperti ini, pikir sudah merupakan suatu nilai plus yang bisa kita bawa untuk bertemu dengan stakeholder yang lain, baik itu dengan private sector ataupun dengan pemerintah. Karena kan kalau kita bicara masalah multi stakeholder, ya kita bicara masalah semua, tidak hanya dari sisi kita sebagai civil society. Saya pikir itu samping ya kita juga nggak lupa juga tetap pendidikan publik, encourage masyarakat mengenai hak mereka, pentingnya itu tetap dilakukan. Terima kasih Mas Asep. Saya mau bertanya pada semuanya nih, sebenarnya juga sama narasumber. Kalau kita ngobrol sama beberapa multi stakeholder di IDIGF, kemudian pertanyaan ID konflik itu mewakili siapa? Karena kan kita tidak terregister. Beda sama PANDI atau APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yang secara aklamasi atau punya proses governance sendiri, mereka dipilih. Tidak ada yang memilih Banyu, tidak ada yang memilih Doni, atau tidak ada yang memilih saya, atau tidak ada yang memilih Asep atau Wahyudi untuk ngobrol dalam diskusi IDIGF atau Kamel. Jadi kan kita semua cair ya. Nah ini lalu bagaimana fungsinya? Apakah pertanyaan yang sama juga iya, kalau kamu merasa bahwa kita ketemu sama pemerintah yang berbeda-beda, pemerintah juga bilang kita ngomong sama CSO kok beda-beda, karena emang isinya beda. Kalau ngomong soal hukum dan segala macam, majuin Wahyudi. Kalau ngomong soal kebebasan berekspresi, majuin Damar gitu kan, karena emang yang ekspresinya beda-beda. Buat mereka juga bingung, ini CSO nih cair juga gitu ya. Gimana teman-teman? Tadi kayaknya Awai mau komentar? Lihat gerak-gerik. Saya nggak tahu ini nyambung apa enggak. Saya menangkapnya multi stakeholder tadi. Nanti kalau ternyata nggak nyambung dikasih kode aja. Biasanya kode bos saya itu disambit mic ya. Ya tadi saya tertarik sama multi stakeholder. Tadi maaf kembali lagi soal program yang Satu Dunia jalankan tadi, program pemantauan belanja iklan capres yang setelah saya FGD di 5 kota, menurut mereka itu rata-rata itu kerjaan gila gitu. Jadi kami punya sekitar 56 observer di Jakarta dan di beberapa tempat itu yang melototin iklan. Jadi mereka harus nonton TV dan hanya boleh nonton iklannya. Ada sinetron, ada jarang musik, ada film harus di skip, hanya nonton iklan. Itu dicatat, kemudian dimasukkan datanya dan di validasi nilai rupiahnya itu dapat rekap dari masing-masing media. Nah kemudian kerja keras yang udah sampai sakit kuning ini akan jadi apa di pemerintahan, di stakeholder. Jadinya ini kan penerima manfaat utama jadinya sudah diputuskan ICW gitu, Indonesian Corruption Watch gitu. Terusnya ini data ini yang kami memakai cuma 5 kota. Data ini baru akan menjadi relevan begitu disandingkan, dikomparasi dengan secara apple to apple dengan dana pengeluaran belanja iklan kampanye di 5 kota juga. Dan itu bisa dilakukan kalau KPU bikin peraturannya bahwa tim capres ini harus memberikan dana kampanyenya, auditnya itu nggak gelondongan, tapi per kota mereka harus bisa mengeluarkan. Jadi nggak boleh lagi gelondongan ATK sekian miliar. Kalau sama Ahok itu udah ditabok kan ya. Jadi harga pensil harus keluar, harga pensil satuan itu berapa. Nah kalau KPU bisa mengadopsi ini juga, bahwa laporan dana kampanye harus rigid. Kamu belanja iklan lewat acara sinetron berapa, kan ada capres juga yang kampanye lewat sinetron, ada yang via Indonesian Idol. Nah itu harus rigid gitu belanja iklan di mana. Nah itu disandingkan dengan data belanja iklan yang ditemukan oleh Satu Dunia. Begitu nggak nyambung, nah, kamu berbohong, kamu melanggar, kamu bakal jadi capres. Nah itu kalau KPU mau jadi akhirnya gini, bisa mereka yang menyesuaikan diri dengan kita atau kita menyesuaikan dengan peraturan mereka. Itu masalah transparansi yang ICW sudah bisa ambil data kita. Satu lagi yang kemarin Satu Dunia gelar adalah program pemantauan fasilitasi untuk anak muda untuk memantau kecurangan pelanggaran selama pemilu. Nah ini seharusnya kalau dari kacamata yang sederhana sangat relevan dilakukan lewat internet. Karena apa?
Kita tahu peraturan soal 7 hari dan 3 hari itu kan. Sebuah pelanggaran atau kecurangan hanya berusia 7 hari waktu pemilu dan hanya berusia 3 hari waktu pilpres. Jadi kalau teman-teman tahu peraturan itu, maka lakukan aja pelanggaran secara gegap gempita, terang-terangan, videonya jelas-jelas ada. Kalau itu baru nyampe 4 hari, nggak akan jadi apa-apa. Nah makanya kemarin, dan itu baru, jadi kalau udah 3 hari, misalnya ada orang nyoblos-nyoblosin gitu sambil selfie gitu lewat video, kemudian buktinya ini ada, itu nggak akan hangus kalau itu jatuhnya di hari keempat sejak kejadian, bukan sejak diadukan, tapi sejak kejadian. Nah artinya gini, kalau misalnya si Bawaslu ini udah ngeluh terus sama kita kan, habisnya KPU bikinnya cuma 3 hari, baru dokumennya sudah 4 hari gitu. Orang kalau ada kejadian nih di lapangan, di pulau-pulau, hari pertama dia melihat kecurangan yang sadis, kemudian hari kedua dia baru merenung apakah ini akan aku laporkan gitu. Hari ketiga dia baru mikirin apa transportasiku untuk sampai ke sana gitu. Hari keempat baru nyampe, pelanggarannya hilang. Makanya akhirnya yang dimasukin ke MK kan yang PSM aja kan, terstruktur, sistematis dan masif itu. Nah akhirnya kita colek nih Bawaslu, kamu kan punya masalah, kamu punya waktu 3 hari, akhirnya cuma jadi berkas dokumen di gudang yang nggak bisa diapa-apain. Nah jadinya saluran internet menjadi relevan harusnya, karena begitu orang mengadu langsung sampai ke Bawaslu. Untungnya kita udah kerjasama dengan Bawaslu, akhirnya kita ngomong di satu dunia, Bawaslu, lu maunya gimana sih supaya aduan lewat internet ini jadi valid bagimu sehingga bisa ditindaklanjuti? Karena ternyata akhirnya aduan satu dunia baru sampai tahap informasi awal. Nah sementara kayak Mata Masa maunya itu diadukan. Akhirnya gegap gempita aduan lewat internet ini cuma jadi semacam dokumentasi dari Bawaslu. Inilah jenis-jenis pelanggaran yang terjadi. Jadi saya setuju soal multi stakeholder itu, bahwa misalnya dari dalam kasus satu dunia bikin programnya harus memikirkan apa yang dibutuhkan ICW, apa yang dibutuhkan Bawaslu, dan apa yang dibutuhkan KPU, sehingga program menjadi relevan. Tadi saya terkait yang disampaikan Sita, apa yang kita bikin harus benar-benar berguna nih. Sekarang waktunya wacana udah harus ditinggalkan, harus dipraktikkan sehingga ini berguna buat masyarakat. Karena misalnya gini, akan menjadi presiden buruk buat masyarakat kalau misalnya udah capek-capek ngadu sama Bawaslu cuma dicurhatin gitu. Karena Bawaslu juga selain udah kerja keras capek-capek, udah sakit kuning juga, sama polisi dijamin juga gitu kan. Karena Bawaslu kan mengirim ke kepolisian juga ini mah ke Bawaslu aja, jadi bolak-balik lempar-lemparan. Bawaslu bingung, ini mah ke KPI aja, KPI juga keder. Jadi ya udah si masyarakat tuh melihatin orang pada keder aja, di KPI keder, di keder. Nah akhirnya makanya ini harus dielaborasi nih keder-keder yang ada di mana-mana supaya tercipta solusi yang akhirnya program-program itu bisa lebih realistis. Dan tadi satu lagi yang terakhir, ini udah jelas uniknya gini ya, pelanggaran banyak di Indonesia Timur, tapi justru internet jarang di sana. Padahal karena di Timur itu banyak pelanggaran, maka internet harusnya paling banyak gitu aksesnya, supaya nanti orang mau mengadukan ini nggak harus naik perahu lagi gitu loh. Yang akhirnya nyampe di hari ke-76. Itu aja Mbak Sita, terima kasih. Ada komentar lagi dari yang lain? Afra mau cerita soal pamflet? Waktu pas kita sempat ada satu forum juga dengan Kominfo waktu di RPJM mulai itu, aku juga ngasih contoh sebenarnya bagaimana keterlibatan misalnya CSO atau representasi dari CSO itu sendiri bisa engage dengan pemerintah dan stakeholder lainnya gitu. Itu bisa dalam format-format yang ketika mereka ingin membuat perencanaan jangka panjang misalnya, atau perencanaan jangka menengah gitu, mereka sebenarnya di situ adalah momen-momen kita bisa intervensi itu gitu. Jadi mereka memang secara inklusif itu mengundang, mereka juga punya komitmen untuk mengundang perwakilan dari CSO, kemudian dari privat dan sebagainya. Kita bicara situ bersama, memberikan input, dan input itu harus kita kawal juga, memang benar-benar dimasukkan ke perencanaan itu gitu. Dan jadi lebih gampang juga buat CSO untuk mengukur dan mengawal kebijakan-kebijakan yang konsisten nggak dengan perencanaan itu gitu. Kalau nggak konsisten, kita sendiri juga udah harus membicarakan nih kalau misalnya mereka melanggar poin-poin
yang ada dalam perencanaan itu apa yang harus kita lakukan, itu apa yang harus CSO tindak lanjuti. Terima kasih Afra. Aku mau tanya sama CIPG karena CIPG punya pengalaman memfasilitasi Dirjen Aptika untuk bikin strategic plan. Mungkin bisa cerita mengenai tadi kan Afra ngomong soal LIPAS nih, pembuatan strategi. Jadi kita diminta bantuan oleh Pak Boni dari Ditjen Aptika untuk membantu merumuskan rencana strategis Ditjen Aptika 5 tahun mendatang. Saya cerita dari proses keseluruhannya aja karena detailnya nanti Nardo yang cerita. Dia ngerjain soalnya. Agak sulit untuk komunikasi awalnya karena mereka punya pemahaman sendiri, punya logika sendiri. Sementara kita juga datang dengan asumsi tertentu, dengan logika tertentu juga. Dan mereka ini sudah membuat semacam apa ya? Ini jangan kita ajak ngobrol deh, orang-orang ini jangan kita ajak ngobrol, yang ini aja diajak ngobrol. Karena mereka hanya mau berbicara atau berdiskusi dengan yang mengiyakan apa yang mereka mau gitu. Tapi dengan gimana? Ya mungkin ya. Dan kalau rapat selalu di luar kota, saya juga bingung. Walaupun di Bogor doang. Ya itu, iya benar. Jadi agak susah untuk komunikasi awalnya, tapi sebenarnya setelah kita ngobrol dan pelan-pelan dijelaskan dari civil society maunya begini, bukan maunya begini, sebaiknya begini, ada concern apa aja gitu, dan apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya dampaknya apa sih untuk ke civil society. Karena mereka kadang tidak in touch ke sana, ke dalam itu gitu. Mereka hanya membuat, tapi dalam implementasinya sendiri mereka nggak terlalu mengerti dampaknya itu apa gitu ke civil society. Nah, kita berusaha menjembatani itu, berusaha menginfluence juga dalam kadar tertentu, menginstil, memasukkan nilai-nilai dari civil society. Mudah-mudahan cukup membantu. Kalau dari substansi dan isinya, Nardo akan cerita. Sebenarnya kami pun masih belajar untuk mendekati Aptika dalam hal ini. Kami belajar banyak justru dalam proses ID konflik sejak 2012. Lihat kawan-kawan, terutama Mbak Sita, Mas Doni, Mas Banyu, yang dan waktu itu ada Mas Emi juga yang membina banyak atau membuka banyak jalur komunikasi dengan Kominfo, dengan Pak Aswin, Pak Bambang Heru, dan kawan-kawan Kominfo yang lain. Dan kami melihat memang pada awalnya mau nggak mau kita harus banyak untuk pertama-tama membuka diri, berani untuk mendekati walaupun mungkin juga ditolak, dan menyerukan kita bersedia untuk membantu memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Kadangkala kesediaan kita untuk melakukan hal-hal atau pekerjaan kotor itu kemudian membuat mereka merasa, oh ini orang ini memang mau membantu. Lambat laun kepercayaan mulai tumbuh, dan itu yang mungkin nanti menjadi jalan masuk bagi kita untuk memasukkan agenda atau sesuatu yang ingin kita angkat. Sebenarnya kami sekali lagi masih dalam proses belajar, belum sangat sukses juga untuk mempengaruhi Aptika. Bahkan masukan-masukan dari pengambilan data yang kami lakukan, entah itu lewat FGD ataupun ekspor panel, kadang beberapa masih dimentahkan oleh mereka karena ya momen intelektual, momen pengambilan data dan momen politis itu memang dua hal yang susah untuk digabungkan. Gapnya mungkin terlalu jauh, tapi kami mencoba untuk mendekatkan itu dengan yang kami bisa. Yang satu hal yang barangkali bisa saya tambahkan tadi, menambahkan saja, kalau internet itu kan tadi ada yang cerita Minister Makedonia bilang, mengapa internet yang bahas cuma MCID saja, mengapa kementerian yang lain nggak ada yang datang? Padahal isu internet itu sangat terkait dengan, misalnya kalau di Indonesia dengan pertahanan, orang-orang Menhan itu udah bawel setengah mati soal security. Lalu orang-orang Kemenpan dengan IGAP-nya, orang Kemendagri, Kemenlu, banyak kementerian yang terkait perindustrian, perpajakan segala macam itu semua punya
kepentingan sendiri-sendiri dalam internet. Tapi kemudian ketika ada persoalan tiba-tiba yang disalahkan hanya Kominfo. Itu saya pribadi, ini bukan penilaian JPG, saya pribadi kadang merasa itu nggak adil juga, nggak fair buat Kominfo, karena barangkali secara kapasitas mereka nggak memiliki itu untuk isu-isu terkait. Mereka punya kapasitas, kompetensi mungkin untuk isu teknisnya, tetapi untuk hal-hal yang lain ya mungkin terus nggak kelihatan. Maka isu koordinasi itu barangkali sangat penting, menjembatani koordinasi di internet governance. Itu saja sih yang bisa di-share. Terima kasih Nado. Jadi tadi menyebut kata awal, jadi kalau kita CSO mau melakukan sebuah program, ada baiknya melihat ekosistem yang lebih luas, kebutuhan pihak-pihak yang terkait dengan kita. Jadi namanya multi stakeholder memang gitu. Tadi juga mau meng-highlight kata Ria, ketika dia datang dengan asumsi yang berbeda, ketika dia ngomong juga dengan asumsi yang berbeda. Jadi kita semua kadang-kadang multi stakeholder itu nggak bicara. Saya ingat dulu pertama-tama kita diskusi di IDIGF, saya udah berapa kali mau walk out karena saya enak sekali dengan segala macam diskusinya. Jadi awalnya kita hanya benar-benar komunikasi yang satu arah, jadi satu orang ngomong, satu orang, nggak ada yang mau dengerin. Butuh sekitar 5 atau 6 atau 7 kali rapat, kemudian kita baru benar-benar mendengarkan. Ada dialog, belum tentu juga ada kesepakatan. Sampai sekarang banyak tidak ada kesepakatan. Kita berapa kali berantem di WhatsApp tentang banyak hal, termasuk pemblokiran yang ngaco-ngaco dan kemudian proses tata kelola yang nggak. Tapi mereka habis gimana kita nggak tahu gitu. Ya udah, terus judicial review tetap jalan. Jadi walaupun kita diskusi dengan baik dan cukup santun dalam email atau apa, tapi judicial review tetap jalan, tetap kita jalani. Nah, balik lagi ke CSO. Tadi kayaknya ada beberapa. Oke, mumpung di sini ada beberapa perwakilan dan juga kebetulan teman-teman JPG juga punya pengalaman untuk membantu restorannya Janatika. Saya ada pertanyaan, mungkin begini ya, saya mencoba komparasi ya dengan negara tetangga Malaysia. Malaysia itu kan memang dalam konteks kebebasan berinternet memang buruk, tapi ada hal-hal lain yang menurut saya itu bisa menjadi rujukan buat kita juga ketika misalnya awal-awal tahun 90-an Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad itu sudah membuat yang namanya visi Malaysia 2020 untuk sektor ICT. Nah, sampai hari ini saya itu masih bertanya-tanya, Indonesia itu punya blueprint ICT nggak sih? Mungkin teman-teman yang di JPG bisa jawab itu satu hal. Dan kalau ada isinya kayak apa? Karena saya waktu menulis itu mencari yang namanya blueprint ICT atau roadmap ICT Indonesia itu setengah mati, karena katanya Detiknas bikin mana barangnya, saya pengen lihat isinya apa gitu loh. Kalau Malaysia itu bahkan sampai sangat detail ya, ketika dia merumuskan misalnya pertama soal Malaysia Super Corridor, terus kemudian dia merumuskan soal konsep bahwa setiap rumah itu harus ada tabungan komputer, jadi setiap rumah itu bisa beli PC sehingga dia bisa terkoneksi internet, sehingga kemudian penetrasi internet mereka bisa naik cukup pesat dibanding Indonesia bila dibanding jumlah penduduknya ya. Nah kemudian dalam konteks tata kelola kan memang agak sulit ya ketika kita merumuskan satu blueprint atau roadmap yang sama antara pemerintah, CSO dan private sector, karena memang dalam konteks kebijakan ini kan memang berkembang secara terus-menerus dinamis, artinya mungkin akan susah kalau dibungkus dalam satu wadah blueprint sehingga kemudian capaian tiap tahunnya itu kelihatan, itu agak susah menurut saya. Jadi itu mungkin masih harus diperdebatkan, tapi soal ICT secara khusus infrastruktur itu mungkin bisa dicek sehingga kemudian CSO juga bisa menilai pergerakan pemerintah ini benar atau enggak sih, aplik dan lain-lainnya itu mengada-ada tapi memang sudah direncanakan dari awal sih gitu loh. Jadi Palaparing itu apakah sudah selesai atau belum, katanya terhambat di Pulau Lombok atau di mana, sampai sejauh mana juga kita susah mengetracknya gitu loh. Pertanyaan buat teman-teman JPG atau Mas Banyu yang memang punya hubungan yang dekat dengan Kominfo mungkin bisa menjelaskan soal ini. Mas Banyu dulu. Dalam proses yang kami buat di JPG, jujur kami nggak punya data yang sufficient. Bahkan ketika cari baseline data untuk infrastruktur pun misalnya, kami harus merujuk yang mana, itu kan juga bingung. Ikut ke Bapenas, ikut ke Mastel, Kominfo bahkan kami minta nggak punya katanya, nggak tahu itu disembunyikan dari kami atau gimana. Blueprint ICT, blueprint siapa yang bikin dulu Mas? Dan agak berbeda satu dengan yang lain. Ada internet broadband plan segala macam, tapi ya itu juga ya begitulah, tidak diadopsi oleh Kominfo, masih ya, ada pertarungan politik juga di sana. Mas Banyu mau menambahkan, barangkali lebih detail banget.
Yang saya tahu ini juga nggak tahu juga ya, mungkin yang dari ini yang pernah saya baca saja. Pertama, Kominfo punya, tapi bukan blueprint ICT Indonesia, tapi lebih ke blueprintnya Kominfo. Ya, kelembagaan. Terus yang kedua ada sebenarnya di MP3EI, disinggung juga kan di situ mengenai informatika. Dan terakhir kemarin bulan ini, akhir Agustus, September ini baru ditandatangani tentang itu tadi rencana broadband Indonesia. Apa sih ya? Indonesia Broadband Plan. Itu jadi apa, peraturan presiden, Perpres. Isinya aku udah dapat dokumen itu, belum dibaca. Jadi kalau ngomongin betul permasalahan kita dari dulu juga sama, saya nyariin blueprint ICT dulu, kayaknya ada Tiknas punya 7 flag national ship itu, flag national 7 national flagship itu, tapi rinciannya nggak ada, cuman 7 poin apa yang menjadi prioritas dari Tiknas, dan itu pun tidak diimplementasikan secara real di lapangannya. Ya itu sih paling yang saya tahu. Oke, jadi kita kalau ngomong soal tata kelola internet dan kemudian mentranslasikan tata kelola internet itu dalam kebijakan pemerintah, apalagi dalam implementasinya itu jauh ya, masih jauh, dan kita mungkin harus menyadari area mana yang kita bisa kuasai, area mana yang sudah kita pasrah saja biarkan dunia menjalaninya, dan kemudian area mana yang kita bisa benar-benar fighting, karena kalau nggak kita frustasi juga lihatnya, karena sangat beda jauh. Tapi satu hal yang mungkin penting, waktu kita di Istanbul kemarin kita bertemu dengan berbagai macam donor yang membantu IGF 2013. Jadi supaya teman-teman tahu, mungkin IGF 2013 hanya satu-satunya IGF yang didanai multi stakeholder. Karena pemerintah walk out waktu itu, tidak punya dana. Kemudian dibantu oleh rame-rame, benar-benar rame-rame. Dan kita satu-satunya IGF yang melakukan proses audit secara terbuka. Dan mereka baru tahu, oh gila ternyata UN segini ya budgetnya ya gitu. Jadi mereka baru tahu bahwa ternyata negara atau host country harus membayar sejumlah uang untuk ke United Nations untuk membayari flight mereka yang pakai business class, dan kemudian meletakkan orang lagi di sana. Jadi itu terjadi. Jadi kita cukup diapresiasi karena banyak sekali diskusi mengenai IGF yang kemudian dilakukan di negara-negara yang cuma pengen show off aja sebagai negara-negara terbuka seperti Istanbul atau Azerbaijan. Padahal sebenarnya habis Istanbul kayaknya habis selesai itu kemudian ada undang-undang atau peraturan terkait dengan blocking juga setelah IGF selesai. Jadi kayak seminggu atau 2 minggu saja, dan kemudian pemerintahnya membuka. Jadi cuman buat dipakai untuk negara-negara, mungkin Cina habis ini, enggak nih, Sao Paulo ya habis ini. Sao Paulo yang mau bikin IGF terakhir. Nah, tapi kemudian salah satu garis merah dari pertemuan-pertemuan kita itu adalah pentingnya capacity building untuk semuanya, supaya kalau kita mau diskusi. Tadi mungkin Afra ngomong juga, tadi siapa yang ngomong soal capacity building tentang Kamel ada Women Action School of Internet Governance sama Google Women at Google, yang tentang bagaimana peran tata kelola internet itu penting untuk dibicarakan. Nah ini karena saya tinggal punya waktu 2 menit lagi, saya diminta oleh Mas Banyu sebagai panitia untuk mengingatkan sebenarnya dari ICT Watch atau dari ID Config itu sudah punya rencana untuk melakukan Internet Governance 101. Mungkin bahasa jauh, nanti akan kita cari bahasa yang jauh lebih mudah. Tata kelola internet yang sangat mudah untuk dipahami, hanya untuk sebagai prinsip saja. Jadi untuk secara detail, karena untuk secara detail teknis bagaimana pelaksanaan di lapangan atau untuk kelompok-kelompok tertentu itu tergantung. Jadi rencananya memang mau membuat rangkaian diskusi seperti ini 1 hari atau kurang dari 1 hari yang sifatnya hanya menceritakan mengenai tata kelola internet secara umum, lalu spesifik terhadap isu yang masing-masing tertarik. Jadi misalnya Mbak Kamil tertarik sama perpustakaan, bagaimana mengenai akses tadi, bagaimana mengenai librarian. Terus misalnya bagaimana khusus untuk soal diskriminasi, bagaimana soal blocking, bagaimana LGBT. Jadi akan ada diskusi besarnya hanya untuk zoom out tentang tata kelola internet, siapa saja aktor besar, siapa yang kalian mesti tahu dalam bentuk ekosistem besar. Kalau misalnya diblokir, tahu pergi kemana, tahu marah kemana, tahu komplain kemana, itu. Terus kemudian baru diskusi yang lebih spesifik untuk masing-masing isu. Jadi akan ada isu tentang perempuan, isu tentang difabilitas, isu tentang LGBT yang mungkin bisa dilakukan.
Nah, karena ini sifatnya cair, jadi mungkin yang akan dilakukan adalah ID Config mungkin akan membuat modul sederhana beserta isi-isinya, bisa di-download secara gratis dan kemudian dimodifikasi saja di lapangan. Jadi trainernya tidak spesifik harus, karena kita juga nggak semua orang tahu tata kelola internet dan kita sendiri juga mungkin nggak ngerti juga ya, maksudnya nggak ngerti secara detail. Jadi mungkin bisa dimodifikasi, pokoknya yang spesifik khusus untuk kebutuhan masing-masing, dan ini diharapkan juga jadi sesuatu isu yang bergulir dengan spesifikasi teman-teman. Jadi kalau salah satu alasan kenapa juga ada diskusi ini, biar kita juga ikut membantu memetakan nanti siapa yang kira-kira mau melakukan di isu LGBT, siapa yang mau melakukan di isu perpustakaan, siapa yang melakukan tadi di isu teman-teman difabel, siapa yang mau melakukan di isu-isu perempuan atau ibu dan anak gitu ya. Jadi kita bisa bikin modulnya rame-rame, kita bisa tanya-tanya secara gratis ke Diplo, belum tahu sih boleh apa enggak, tapi kita bisa nanya kira-kira kalau kita bikin kayak gini masuk akal nggak gitu ya. Terus kemudian nanti kita bisa coba lakukan secara coba-coba aja, ini experience, tidak ada support dari manapun, kita cuma mencoba exercising apakah bisa kita melakukan pendidikan mengenai tata kelola internet jauh lebih konkret dan lebih merakyat dan lebih jelas relevan buat teman-teman CSO secara umum. Itu saja dari saya. Mas, ada dari komentar dari para narasumber untuk menutup? Cukup mungkin sekedar memberikan informasi lah sedikit buat teman-teman yang aktif di menulis, baik itu melalui blog dan sebagainya. Artinya tidak perlu takut untuk misalnya takut akan digugat dan sebagainya. Nah, ketika memang menghadapi ancaman hukum seperti itu, bisa menghubungi rekan-rekan LBHPS. Kita punya nomor hunting sendiri dan kita ada di 8 kota. Kita jadi bersedia dengan sukarela akan mendampingi rekan-rekan sekalian. Ada di webnya LBHPS. Ya. Cukup. Mas Banyu, monggo ditutup. Tepuk tangan dulu buat semua. Oke, terima kasih sekali lagi rekan-rekan narasumber, Mbak Sita, Mas Doni dan lainnya juga yang telah meramaikan diskusi kali ini, dan ini jelas bukan diskusi yang pertama dan juga bukan diskusi yang terakhir. Kita akan terus berkomunikasi. Tadi seperti saya sampaikan, nanti saya akan teman-teman akan di-invite ke mailing list ID Config. Kita akan coba berdiskusi di sana. Kalau boleh nggak di-invite tapi dipaksa. Jadi yang nggak mau, yang berkeberatan bisa ditandain aja. Emailnya kalau di-invite tuh kadang-kadang nyangkut spam segala macam. Oh gitu. Jadi yang kan ada yang udah kasih email tuh. Kalau nggak gini aja, nanti saya add aja. Nanti kalau nggak mau kan bisa di-unsubscribe. Iya kan, masing-masing. kita kan gitu ya. Ya benar sih, kalau invite sering-seringnya masuk di spam. Dan tadi ada rencana juga kita mau buat semacam capacity building J101, nanti kita sudah rumuskan, nanti kita akan info lagi ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ada yang berminat untuk mengikutinya. Apa lagi ya? Sudah. Kalau sudah, terima kasih sekali lagi. Kita masih ada makan siang sebelum nanti teman-teman mungkin ada aktivitas lain di luar. Kita bisa makan siang dulu di resto, dan mudah-mudahan acara hari ini bisa kita tarik manfaatnya dan bisa membuat tata kelola internet Indonesia yang lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, juga sama untuk ada administrasi, mungkin nanti tolong ada Mbak Siti di depan yang nungguin juga di meja.